Sebagai acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, sambutan dari penyelenggara. Kemudian acara yang keempat, ikrar syawalah. Sedangkan acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara selanjutnya hikmah syawalan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Samian Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kemudian setelah acara ditutup nanti akan dilaksanakan jabat tangan. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara para hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh ananda kita Rahmat, siswa dari kelas 10-6. Kepada ananda Rahmat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن
Maha benar Allah dengan segala firman. Demikian bacaan kitab suci Al-Quran yang sudah dilaksanakan oleh Ananda Rokat yang merupakan siswa baru kelas 10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan penyelenggara sekaligus mewakili keluarga besar Man Sabdo dari Tanjung. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak Wakil Sarjana Pendidikan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga kita semua yang selalu mengikuti sunnahnya. Hadirin yang kami hormati, panjenenganipun Bapak Haji Samingan SPDI minangka pengawas Utari Samanggi tadi paling maulud hasanah hikmah sawah. Wonten yasanipun Bapak Kepala Madrasah, wonten yasanipun pengurus komite, wonten yasanipun panipun Bapak Mati Ahmad MA Asek 3 Pemda Kabupaten Bantul. Wonten yasanipun Bapak Ibu pengurus komite Tinggen Pati yang mulia, Bapak Ibu mantan gawe kepala dan guru
wonten ing mangsa bedan. Bapak Ibu guru karyawan ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kula matur, bilangin kula matur ing samangke kathah pengilpat S.W. Pak. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng pabagyo program awit rawuh panjenengan. Ingkang kaping kalih ugi ngaturaken ageng panuwun awit saking panjenengan sedherek. Sampun kersa mijahaken wekdal saperlu nuhunipun dados kondangan. Ing salajengipun sedaya wau boten saged kalaksanan menawi boten pikantuk pambiyantunipun para bapak ibu. Pramila saking menika atas naming panitia ngaturaken ageng panuwun. Lan bilih anggenipun nyepetaken wekdal, nyepetaken uburampe papan dan penyelenggaraan boten cocok kalian penyelenggaripun para bapak atas naming panitia nyuwun papatur. Ing salajengipun mobiling samangki panitia nyabetaken pasugatan ing arupi ujaran lampiranipun kesuwun bapak ibu kang rabat ngerahati mungkin dados ing kebukasan mobiling para panitia anggenipun dimangerteni kathah penyanyi Pak Papu. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten wonten kesalahan teknis. Pemakaian mic hanya untuk di atas tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian tadi sambutan dari penyelenggara. Kemudian menginjak acara yang keempat, ikrar sawalan. Untuk ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andesus Harimurti. Kepada Bapak Dr. Andesus Harimurti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya, monggo niki kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sewu, sekitar cuma lagi bawa dulu. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng ingkang kaperna sepuh. Kula caos sungkem pangabdos. Dumateng sesami-sami. Kula atur salam taklim. Dumateng ingkang keparneh enem. Kula paring donga pangestu. Ing wonten ing wekdal punika keparenga kula sepisan ngaturaken sugeng priyadi ingkang salajengipun bahwa bilih panjenengan kagungan kalepatan ingkang tumantuk dumateng kula goli
paunjukan. Mila kali menika monggo dicara kita lajengaken. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk ini dimohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mardi Ahmad, Magister Agama, untuk memberikan sambutan selaku pengurus komite sekaligus wakil dari pemerintah Kabupaten Bantul sebagai asisten sekretaris 3 bidang pemerintahan. Pada Bapak Mardi Ahmad Sasono Wijoro Kasumagaken. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz, Bapak Haji Jami'an SPD IMPD selaku pembicara yang kita tunggu-tunggu tausiahnya pada pagi hari ini. Beliau itu sangat sibuk, tetapi karena perhatiannya dengan Man Sabdo Dadi, maka beliau menyempatkan hadir pada kita. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Man Sabdo Dadi, beserta jajaran, Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak pengurus komite Man Sabdo Dadi, mestinya itu yang lebih afdal ini bersambutan Pak Sarbini Al-Hadz ini. Tapi beliau memberikan amanat pada saya dan Marti itu tidak pernah kata tidak. Bapak welcome. Kok di acara ini, di acara nasional ada presiden, saya suruh maju ya maju gitu. Yang penting saya menyampaikan secara tulus dan ikhlas apa yang bisa kita sampaikan. Dan juga para mantan, baik mantan kepala sekolah, mantan guru dan karyawan yang pernah mengabdikan lewat Man Sabdo Dadi ini yang kami muliakan dan kami banggakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mengawali sambutan saya yang secara singkat, marilah kita sebagai insan yang beriman, yang hidup di tengah-tengah bumi Pancasila. Wabil khusus kita yang berada di Bantul, jangan diingkari bumi Bantul Projo Taman Sari sejahtera demokratis dan agamis merupakan visi yang ingin dicapai, cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bantul adalah Bantul Projo Taman Sari sejahtera demokratis dan agamis. Tiada ungkapan yang paling sejuk dalam mengawali sambutan saya mewakili komite PAN ini kecuali mari kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yang amat sangat penting kaitannya dengan silaturahim sekaligus awalan keluarga besar Man Sabdo Dadi. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat yang sangat mulia ini dicatat menjadi amal soleh, amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah kita semua yang istiqomah sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lebih-lebih Bapak Ustaz, Pak Kepala Sekolah, kami atas nama jajaran komite sekolah, kalau boleh mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bantul, sudah barang tentu menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kultur, budaya, tradisi yang semacam ini bisa dilestarikan sebagai ajang untuk silaturahim, membangun rasa persaudaraan, membangun rasa cinta kasih sayang di antara kita, sembari melebur dosa dan noda kita semuanya, sehingga kita digolongkan orang yang selalu meningkat ini karena masuk di bulan Syawal ini, sehingga kita semuanya berharap dalam mengarungi suatu kehidupan ini bahwa hari ini atau tahun ini lebih baik daripada hari dan tahun kemarin, dan insya Allah tahun yang akan datang atau hari yang akan datang ini lebih indah, lebih sukses daripada tahun ini. Ini terpulang kepada kita semuanya, sehingga kita tidak termasuk orang yang diperingatkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah dengan kita memanfaatkan waktu, kita isi waktu itu selalu untuk mengabdi kepadanya, berfastabiqul khairat, insyaallah kita termasuk golongan orang yang bisa tidak rugi tapi selalu meningkat dan meningkat.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya berkesempatan yang berbahagia ini sudah barang tentu kami mewakili komite sekolah juga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya memasuki bulan Syawal ini, marilah setelah diantara kita saling melepas, saling mengikhlaskan dosa dan noda kita, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya sebagaimana tema ini, bersihkan apa ini? Bersihkan diri dan sucikan hati kita. Insyaallah dengan modal ini kita akan terjaga tali persaudaraan kita, dan ini menjadi suatu kekuatan yang sangat indah dalam rangka mengamalkan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan kekuatan itulah maka kita, khususnya keluarga Man Sabto Dadi ini, mampu mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri calon pemimpin di masa yang akan datang, yang bantul entah Man atau apa ya Pak Kepala. Ini semangatnya pendidikan kita arahkan menjadi insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter atau berkepribadian Indonesia. Berangkat dari itulah, maka ini peran Bapak Ibu Guru ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, apalagi kita menghadapi perubahan kurikulum 2013 yang insya Allah nanti tanggal 26 saya diundang ke pusat. Tentunya aku Bupati Batu, tapi Bupati mendelegasikan saya berbicara di hadapan para guru secara nasional di gedung wanita. Saya dipercaya oleh UPPJ ini untuk menyampaikan bagaimana kesiapan guru di dalam menghadapi kurikulum 2013. Saya pikir Man juga sama ya Pak ya. Kok kayak kurikulum dewi? Enggak. Tetap pendidikan ya pendidikan. Nah ini sudah barang tentu ini yang kita siapkan. Marilah kita memasuki bulan Syawal ini, kita tidak perlu kebakaran jenggot, tapi yang penting adalah kebakaran otak kita, hati kita, untuk bisa merespon perubahan kurikulum ini. Direct tahun kurikulum 94 itu saya ikut membuat, Pak. Saya persiapan mulai dari 89 sampai 93 akhir. Punya cerita ini dan kesan rumah gubuk saya ini terbayar oleh otak saya membuat kurikulum ketika itu masih di pendidikan, yaitu mulai dari 89 Pak. 1 bulan saya harus berangkat ke Jakarta 5 kali, sehingga saya diirikan oleh teman-teman yang lain dan dicoba diganti Pak oleh orang lain. Dari Jakarta dikembalikan tanpa diberi uang transport. Yang saya perlukan Mardi Ahmad, bukan yang lain, sehingga Kakambil tidak bisa menggantikan itu pada waktu itu. Saya mewakili betul, membuat kurikulum memang tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus bersanding dengan para profesor, para ahli psikologi, ya terutama psikologi perkembangan, ahli didaktis, ahli praktisi di lapangan untuk dikumpulkan sehingga tidak sekedar membuat substansinya saja, bagaimana kecocokan dengan tumbuh kembangnya si siswa ini. Ini pengalaman saya yang sangat berharga, sehingga kalau saya jadi guru terus mestinya sudah 4E. Karena apa, sertifikat nasional itu sudah sangat luar biasa Pak. Jadi tidak umum itu, kalau 1 bulan 5 kali coba, selama 5 tahun sudah berapa itu raker itu. Hingga sampai saya itu rodo ekstrim karena anak istri saya tidak boleh memasuki kamar saya itu, karena kamarnya isinya buku. Saya gelar ini meja, boleh saya menulis, haram hukumnya pada anak-anak, istri saya masuk di ruangan ini. Nah, ini betul itu ekstrim. Karena harus konsentrasi, karena untuk membawakan untuk apa, dipercaya untuk tingkat nasional tidak gampang. Nah, akhirnya saya juga ditarik Jakarta, nggak gelem karena sudah cinta dengan Bantul. Hubul watan minal iman saya di Bantul, sehingga saya tidak mau. Kalau saya jadi orang Jakarta sudah Pak, saya di Direktorat Dikutentis, SK pertama, dosen Unila, kemudian UNS, Kanwil Semarang, Kanwil DI. Saya dapat 4 SK, tapi yang saya jalani yang keluar 3 karena tidak salah lagi. Akhirnya saya 3B saya di Sandra, saya akan dipecat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah Tuhan menolong saya karena ada si tarik kertas pengembalian pada BKN pada waktu itu. Kalau tidak saya mungkin jadi pengusaha Pak. Mbak ini pekerjaan yang lama itu bakul beras. Saya sebelum jadi pegawai saya bakul beras diwangi mertua itu 1 hari gue 250.000 bandingnya sudah. Ya jadi pegawai gajinya paling 1.000. Nah, kuduwani urip di menurut bojo saya. Urip mondok, diwangi mondok 8 tahun ini.
Nah ini, dia punya rumah itu kena program kurikulum itu, habislah rumahnya terbayar karya kurikulum ini. Jadi ini menjadi kenangan indah Pak Kepala ini. Saya harus la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi saya mengajak ini Gus Yaman. Saya tetap punya konsep Pak, bahwa pendidikan adalah student based education. Pendidikan harus kembali kepada student, itu potensi anak. Tidak bisa Pak Kepala itu menjadikan anak itu dokter, tidak bisa. Tidak bisa menjadikan insinyur, tidak bisa. Tetapi apa bakat anak ini? Saya melihat ini tampilan anak kita tadi sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk anak kita yang tahu ini. Jadi kita itu hanya sifatnya pendidikan itu adalah lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengantarkan tumbuh kembangnya bakat si anak. Sekarang sudah mulai diukir itu, pencarian bakat itu bisa dideteksi. Sehingga student ini tanda petik Pak pengawas ini, tidak bisa orang bisa menjadikan dokter, tapi kalau bakatnya memang tidak jadi dokter, banyak dokter yang menjadi penyanyi, banyak insinyur jadi penyanyi. Ini apa? Tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Teman ibunya itu stres karena apa? Harapan orang tua anak itu jadi insinyur, tetapi dia itu inginnya masuk di isi. Apa yang terjadi? Majnun ya. Ini saya sampaikan ini realita, potret fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kenapa? Kuat kekuatan mereka itu minat dan bakatnya ke seni, inginnya masuk ke seni, tapi dia bisa masuk karena otaknya tinggi, intelektualnya tinggi, dia masuk di UGM, jurusan teknik, tapi tidak pamitnya kuliah, tapi tidak pernah kuliah, akhirnya ngeleng, majnun, akhirnya sekarang dia nambah waduh, udah bagus banyak uangnya. Ini pengalaman saya sampaikan, maka saya punya konsep ini, bukan saya mengutip dari pendapatnya Barat Pak, ini Pak Pengawas. Saya juga punya pemikiran. Jadi nek ngono pendidikan itu harus mengembangkan bakat si anak, dan sekarang oleh para ahli sudah dikembangkan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nanti kurikulum 2013 kita akan bisa menggapai ke sana. Nah, bagaimana kesiapan guru ini? Sebaik manapun, sehebat manapun kurikulum itu, tapi semuanya terpulang kepada SDM. Terutama adalah Bapak Ibu yang mengantarkan kepada behavior change-nya si anak, perubahan perilaku si anak. Terus pada kesempatan yang berbahagia ini memasuki bulan Syawal, saya mengajak khususnya diri saya sendiri karena dikembalikan ke asisten 3. Kalau dulu saya bicaranya ekonomi dan pembangunan, sekarang karena asisten 2. Dulu lagi bicaranya tentang bagaimana keselamatan manusia di tengah jalan. Dulu lagi saya keselamatan generasi muda ini gimana. Dulu lagi saya bagaimana orang Bantul itu reading habit itu harus menjadi kultur orang Bantul karena menangani perpustakaan. Dan masih lagi banyak lagi. Belum lama lagi ini bagaimana memberikan perizinan yang bagus di Bantul ini karena mantan kepala dinas perizinan. Belum lama lagi dikembalikan lagi bagaimana pendidikan lagi, saya merangkap asisten 3 dengan pendidikan dasar selama 5 bulan. Tak ketoi sing jone iki duit iki tak pindahi lagi kapok lo tambah. Jengkel tenan kalau sampai pejabat itu mlebu ning sekolah kok mengkondisikan minta uang ini apalagi persennya wis jelek nih, jadi pejabat pindah saja. Daerah ini kan lihat saja ini do panggil Kejati kapokmu. Man, insya Allah kondisi ini jangan sampai Pak. Apalagi nanti kalau pejabatnya kanwil kok jalur duit ini lapor aku Pak, tetap bani Pak. Jadi turun, kabit turun kok. Aku bilang bagian itu tak jalur bantuan, aku bagian itu perkara do syukuran ini ngojo terus kondisikan. Saya itu kalau mau jadi kaya di perhubungan ini sudah berapa uji kendaraan saat itu saya masuk, saya Selawewu itu sangat gampang, 50 saja kan Pak. Kali 100 setiap hari berapa Pak? Hitung, 1 hari penghasilan saya. Tapi itu kan intip merokok. Makanya saya sampai jadi eselon 3 dari asisten ini mau ya tahu kok dempel-dempel dukungannya langsung dipilih hero sekolah atas lantaran visi pada pejabatnya Persatu Bantul Marti Gunen. Nah, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, jadi mari menghadapi perubahan ini yang tetap dalam hidup dunia ini adalah perubahan yang abadi.
tidak ada selain perubahan yang tetap abadi wujud di alam baka. Terus sebab itu dalam menghadapi perubahan ini, kami selaku komite MAN ini bersama Pak Sarbini yang aktif di sini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita sikapi dengan positif thinking. Gus Nudon, ada suatu ungkapan yang paling indah ini, agak tambah dikit ya ini, karena mabuk kalau ngomong di sini. Besok Pak saya pengen ketemu guru-guru Pak. Jadi ini saya barang-barang reformasi birokrasi tadi di ruangan saya ini. Ini melayani kok front office ini blok itu. Telepon saja Kak, assalamualaikum, saya nanti ingin ketemu Pak A, bisa minta tolong. Wah nggak ada ya Pak, Pak A di sana. Tuh kau, yang ini nek tak pendungi jam 8. Saya tadi pagi pendungi Pak jam 8 sampai ini. Tokohnya kita rumuskan lagi untuk pelayanan publik merupakan undang-undang nomor implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009. Nek wong Jawa gampang kok tabur nggo suguh lengkuh ini sudah apik kok ora cocok karo Jawane. Ini. Nah, Bapak yang hormati, jadi ada suatu ungkapan yang paling indah dan sejuk dari tokoh kita ini. Jadi if you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Jika kamu tidak mau belajar, maka kamu akan ketinggalan. Ini kuncinya di situ. Kamu tidak akan berubah. Jika kamu tidak berubah, maka kamu akan ketinggalan. Nah, dalam menghadapi kurikulum 2013 ini, saya harapkan Bapak Ibu semuanya tidak usah resah, iso dirembuk, iso didiskusikan, bisa disaringkan, sehingga kalau tidak bisa nanti bisa mengundang para pakar. Nah, tujuannya adalah itu. Kurikulum dibuat sebaik mana mungkin. Kalau Bapak Ibu tidak siap, SDM-nya dalam memproses itu, learning and teaching prosesnya itu jelek, maka tidak ada semangat tulennya, maka tidak akan terjadi behavior change, perubahan perilaku. Jadi Bapak Ibu itu intinya mengantarkan perubahan perilaku anak yang belum pintar jadi pintar, yang belum berkepribadian jadi berkepribadian, yang belum berakhlak mulia jadi berakhlak mulia, yang belum baik menjadi baik. Tugasnya adalah Bapak yang hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini Pak Kepala mau tidak mau, suka tidak suka, diizini tidak diizini, saya mohon izin saya harus pindah ke Kasihan. Saya ditunggu berapa, ya kurang lebih 750 manusia yang ada di sana untuk berbicara di sana. Nah, terima kasih. Saya mohon doa restu. Saya selama di asisten 3 juga ini ada suara-suara yang kurang pas. Berikanlah tabayunlah dengan mati, insyaallah. Saya ingin membawa Bantul ini menuju Bantul yang sejahtera, Bantul yang Projo Taman Sari, sejahtera demokratis dan agamis, menuju ya bangsa dan negara yang Bantul, Bantul, Warobun, Alamin. Selamat Pak, ini saya dengarkan MAN ini selalu meningkat di bawah nahkodanya Pak Kepala ini. Selalu ada responsif. Saya beri masukan-masukan namanya ya. Pokoknya raiso siswa mantu rado pinter akademik apa ini agamanya pinter, terus skillnya ada. Jadi maka nanti kalau nambah ruang Pak, skillnya digedeni Pak. Nanti rapopo nak dunia erong SMK nanti mati ikut kewangi man. Karena saya punya konsep yang dasar, Inggris itu tadi. Pendidikan harus berbasis pada student itu, skillnya itu. Tak ewangi pokoknya dunia akhirat. Bapak yang hormati, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali-kali saya mohon izin segala kekeliruan saya, baik yang saya sengaja atas nama komite sekolah, baik secara pribadi maupun kedinasan atau kemasyarakatan, pasti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Maka sekali lagi kami mohon maaf yang seterusnya. Dan akhir kata ini sebagai pedoman Pak Cuk, saya pidato di mana-mana. Hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan cerah, hidup dengan olahraga dan seni akan sehat dan indah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa
Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dumateng asanipun Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak-bapak komite yang kita hormati, Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai di Man Sabdo dan di Bantul, serta para tamu undangan termasuk mantan alumni dari Man Sabdo tadi yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama-sama diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang tiada seorang pun yang bisa menghitung kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat bersyukur dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga nanti kita yang menanti-nanti syafaatnya di dunia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan saat ini kami tidak akan melihat RPP Bapak Ibu. Namun kami sekedar menyampaikan tentang hikmah syawalan atau halal bihalal. Namun sebelum kita matur banyak, kami perlu tanya terlebih dahulu yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau masalah RPP nantilah itu urusannya nanti. Setelah kita Ramadan, Bapak Ibu kira-kira ini bobotnya turun atau tambah atau tetap kira-kira? Ini pertanyaan yang harus sedikit berbeda ya. Setelah kita selama Ramadan ini, berat badan kita ini bertambah atau turun atau tetap? Tentunya ada yang tetap, ada yang tambah, ada yang turun. Kalau yang tambah saya yakin andai kata ada, itu paling sedikit. Mungkin Pak Ibnarto ini agak tambah mungkin. Ini kan mantan dari Man Sabdo Dadi. Saya juga mantan Man Sabdo Dadi Pak Bu. Dulu tahun 80-an. Namun hanya 1 bulan terus keluar. Karena jauh sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kan begini, bagi yang tetap tidak masalah, tetap bagus. Yang bertambah juga bagus. Yang berkurang, ini jangan nelongso. Aku dan poso saya malah bobotku sudah, jangan. Karena apa? Kata Nabi, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-shaum. Katanya demikian. Umpam berat badan itu sudah, berarti itu dipakai untuk zakat kan itu. Secara fisik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mau matur sesuai dengan tema ini saja. Halal bihalal kemarin sudah banyak yang menyampaikan. Keluarga besar Man Sabdo Dadi sudah biasa. Bersihkan diri, sucikan hati. Kemarin sudah bersihkan diri ya. Tadi pagi juga sudah. Sucikan hati sudah, karena kemarin Ramadan. Karena takwa adalah salah satu mensucikan hati. Yang keempat ini menggapai ridho
Ini saya rubah sedikit temanya ini. Menggapai ridho ilahi, saya rubah sedikit. Ikhlas gitu. Ya. Jadi nanti menggapai ridho ilahi. Ini satu aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Kami hanya mengutip dari sebuah kata hikmah yang disampaikan oleh para ahli. Kalau ingin terdalam, ini termaktub dalam kitab Tamilul Ghafilin, kami coba mengambil dari sana. Ternyata ini ada kesirikan dengan menggapai ridho ilahi itu demikian. Kalau kita ini ingin mendapat ridho Allah, bisa disebutkan, artinya kita dapat beramal, beribadah ini sampai kepada Allah, diterima kepada Allah, artinya diberi ridho. Di sana ada 4 hal. Ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, al-ilmu qabla bad'ihi, katanya demikian. Jadi segala sesuatu itu harus dinilmoni, diberi ilmu. Dan yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, niat untuk memulai suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasu fi wasatihi, as-sabru fi wasatihi, sabar ketika kita melaksanakan amal ibadah. Yang terakhir, al-ikhlasu fi faraghihi, ikhlas setelah melaksanakan. 4 hal ini aja. Tentunya ini tidak akan selesai, mungkin hanya sebagian saja. Yang pertama, al-ilmu qabla bad'ihi. Ternyata kita ini walaupun tiap kali ngaji, tiap kali mencari ilmu, yang namanya ilmu kelihatannya tidak akan habis-habis kita bahas. Kenapa? Allah jelas sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Walau kanal bahru midadal li kalimati rabbi walau jina bimislihi madada." Ini gambaran ilmu yang sangat luar biasa. Andai kata pena ini buat dari semua tumbuh-tumbuhan, air laut dijadikan tintanya, untuk menulis ilmu ini tidak akan habis. Nah, di sini kita ajak bersama-sama. Kita menggunakan prinsip ekonomi, Pak Bung. Oh, Bapak Ibu kan kebanyakan. Kalau kami matur yang lain mungkin tidak sama. Ini agak berbeda sedikit. Walaupun ini konsep lama, tapi perlu kita sampaikan, kita ingatkan kembali. Kita menggunakan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di dalam kita mencari pahala, kita mencari manfaat atau hikmah. Di sana jelas disampaikan oleh, di dalam kitab itu disampaikan oleh Syihabuddin Ibnu Hajar. Kemudian juga mengutip dari hadis Nabi. Dan Nabi juga meriwayatkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah hadis qudsi, kan itu. Di sana dengan singkat disampaikan bahwa la syai'adul minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih istimewa, yang lebih utama, kecuali 2 hal. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah wa nahnu lil muslimin. Ini pilihan kita, perlu kita kaji. Ternyata 2 hal ini bisa mewarnai, dan ini ada prinsip ekonomi. Kalau ini kita laksanakan sedikit, tapi nanti hasilnya akan besar. Cuman nari kita sendiri bisa atau tidak, mampu atau tidak. Kemudian di dalam kitab itu disampaikan, kami mencoba untuk mengutip dari para ulama, daripada mengutip seorang profesor yang sekarang ini karena ini masalah agama gitu. Kalau masalah keilmuan monggo, tapi karena masalah agama kami mencoba mengutip dari para ahli. Yang pertama, untuk meraih ini, kecuali kita kepada Allah juga pada manusia, yaitu dengan bil maqal. Bil maqal itu dengan perkataan. Kemudian kita jaring lagi di dalam perkataan, minimal itu ada 4 hal, ada 3 hal minimal. Yang pertama, qaulus sidqi,
ucapan yang jujur. Ternyata ucapan jujur ini tidak mudah ternyata. Pernah ada kisah pada zaman Nabi, ada seorang yang katakanlah orang itu sudah sangat rusak moralnya, katakanlah sudah melaksanakan molimo, katakan demikian. Terutama yang pertama adalah mencuri, maling. Ketika dia mengadu pada Nabi, ya Rasul, kami ini orang dikatakan sudah paling jelek. Apa bisa kami mengikuti jejak Rasul, kami masuk beriman kepada Rasul, tetapi kami tetap melakukan yang molimo ini tadi? Kemudian Nabi menjawab, oh boleh, iya nggak apa-apa, silakan, boleh. Tetap kamu melaksanakan molimo, silakan. Terus nanti beriman kepada Allah. Tapi saya juga minta syarat. Apa syaratnya? Kami minta 2 saja. 1, jujur, 3, bohong. Hanya itu saja. Ternyata di situ mulai beraksi. Wah, ternyata gampang. Jadi orang baik itu gampang. Syaratnya mingkon jujur, orang weh goroh. Tetap bisa melakukan molimo. Kan luar biasa. Nah kemudian setelah dia pulang, pas malam hari, kemudian pulang malam-malam sudah pakai seragam. Seragamnya seragam hitam-hitam semuanya. Dia berniat mau mencuri. Kebetulan bertemu dengan seorang yang jaga. Takoni, Pak, badhe ndak pundi? Bingung terus ini. Ya aku nek muni arep maling, kok aku dicekel malahan. Padahal sudah janji kalau saya harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Ternyata setelah sampai di sini bingung, betul bingung. Akhirnya terus kembali secara singkatnya mengadu pada Rasul. Ya Rasul, ternyata apa yang disampaikan tadi tidak cukup mudah. Untuk berbuat jujur, berkata jujur itu hal yang sulit. Makanya ini termasuk sesuatu yang luar biasa, yang nanti ini bisa membawa kita masuk surga. Makanya tidak ada yang lebih baik, lebih utama dari hal seperti ini. Kalau hadisnya jelas, ini Bapak Guru Quran hadis. Sing jenis sidqun, qaul sidqi, inna sidqa yahdi ilal birri. Kan jelas ini gitu. Wa inal birra yahdi ilal jannah. Ini hadis jelas sekali ini. Dan sebaliknya kalau goroh, inal birra yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilal jannah. Ini jelas di sini. Makanya ini kita mencoba, karena nanti kita ke depan ini perlu pembentukan karakter tadi di dalam kurikulum yang akan datang. Ini kita coba, kita budayakan yang namanya jujur. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, ini sangat perlu. Ini monggo. Ini hanya menawarkan konsep saja saya. Yang kedua, bil maqal qaulul khair, perkataan yang bagus. Kemarin dalam bulan Ramadan kita sudah dilatih, kita trip bersama-sama untuk puasa, menahan dari yang membatalkan puasa, dan sekaligus menahan dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Di antaranya adalah kita harus memanage ucapan ini selalu menjadi baik. Kalau hatinya jelas nih, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Itu jelas, qul khair. Kalau tidak bisa, ya smooth. Sementara diam adalah ini untuk mewarnai kita nanti. Ternyata yang seperti ini
akan sangat luar biasa. Makanya Allah sendiri menyampaikan iman kepada Allah dan perbuatan yang beriman kepada manusia ini akan luar biasa. Karena ini apa? Kepada Allah juga jelas ibadah, kepada sesama jelas kita akan bermanfaat. Kalau orang itu selalu berkata jujur, bahasanya bagus dan sebagainya, mesti orang akan merasa senang, merasa pintar. Di sini. Kemudian yang ketiga, qaulul haq, ucapan yang benar. Mungkin As-Siddiq juga dikatakan benar, tapi di sini lebih ditekankan al-haq, qaulul haq. Kalau dalam pepatah sudah dikatakan jelas, qul haq walau kana. Kalau memang itu benar ya katakan benar, kalau salah ya salah. Ini kadang-kadang kalau orang Jawa biasanya nah sing kira-kira piye ngar pekewuh. Nah di sini ini pekewuh. Padahal nggak boleh, kalau benar ya benar, dan salah ya salah. Qul haq walau kana murra. Ini bil maqal. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, tadi bil maqal ada 3. Kemudian yang kedua bil mal, dengan harta benda. Ini rupa-rupanya sekarang kalau kita cermati agak sudah susah sekarang ini. Walaupun secara teori jelas kita meninfakkan harta itu kan jelas jalan yang kita tempuh secara agama. Yang pertama zakat, terus banyak-banyak pasti ya zakat. Kemudian sedekah, infak. Zakatnya sudah kemarin, zakat fitrah. Zakat mal. Nah, kalau belum ya monggo dihitung sendiri-sendiri. Kalau zakat mal kan jelas ada hisabnya, ada hitungannya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sudah punya kambing sejumlah 40 misalnya, makanya satu harus dikeluarkan zakatnya. Atau yang lain, kalau bapak ibu guru gaji monggo dihitung sendiri. Kalau paling aman ya tiap bulan dimusyawarahkan 2,5% jika zakat fitrah, itu paling aman. Boh kurang gora pokoknya lebih sikoke aman. Kalau di sini sudah ya, alhamdulillah. Berarti sudah melakukan ini. Kemudian sedekah. Kalau sedekah ini biasa berkaitan masalah material yang berupa makanan dan sebagainya. Lah infak ini yang paling luas di sini. Kita harus bisa menginfakkan harta kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya tidak dibatasi oleh nisab atau apapun. Semakin banyak ya semakin banyak pula pahalanya di sini. Ini yang kedua. Kemudian ini saya percepat. Yang ketiga yaitu bil badani. Bil badani, dengan badan kita. Artinya dengan amal perbuatan kita. Nah ini yang Bapak Ibu Guru, karena tugasnya sebagai Bapak Ibu Guru, atau mungkin nanti yang terakhir bagiannya, yang jelas amal kita, perbuatan kita ini bisa mendatangkan pahala yang luar biasa, dan sebaliknya bisa mendatangkan dosa yang luar biasa. Dengan perbuatan kita, kalau Nabi jelas menggambarkan man sanna sunnatan hasanatan, jelas nih, falahu ajru man ngamila biha. Kalau kita bisa membuat suatu perbuatan yang bagus, yang diri Allah, kemudian orang lain nanti akan mengikuti, ini adalah pahala yang akan terus menerus. Nah di sini ini kita kadang-kadang berpikir sekarang ini yang apa yang bisa kita perbuat sehingga nanti akan ditiru orang banyak. Ya kalau tidak punya jamaah mungkin ada repot. Tapi kalau punya jamaah, katakanlah di sekolah guru punya satu ide
bagus ditiru oleh anak buah, siswa-siswa, otomatis akan membawa pahala yang selama-lamanya. Kadang saya juga begini, listrik ini umum biaya, wising gawe di wong Islam, kira-kira ganjaran sepiro, kira-kira yang memakai seluruh dunia. Ini sebaliknya, kalau nanti hal yang jelek, pamannya siapa yang membuat persegi 4 ada bintik-bintiknya itu misalnya, terus dipakai selamanya untuk itu, berarti untuk kiriman selamanya dari itu. Ini kan luar biasa. Yang baik ya akan luar biasa, kalau jelek ya akan luar biasa. Ini kan kalau kita renungkan, ketika kita akan meningkatkan untuk menggapai ridho ilahi, ini kelihatannya perlu perenungan yang panjang di sini. Kemudian yang keempat, yaitu biljahi. Jah itu di sini artikan kedudukan. Nah, disinilah semua orang punya kedudukan masing-masing. Di rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak. Kedudukannya punya masing-masing. Iso sing bapak ya dadi kaya bapak, sing ibu iso dadi kaya ibu, sing anak iso dadi kaya anak. Kalau di sekolah, mungkin ya ada pak kepala sekolah, ada bapak guru, ada ibu guru, ada siswa, ada pegawai, mungkin dibantu oleh komite. Ini semuanya punya kedudukan masing-masing. Kalau ini bisa melaksanakan sesuai dengan kedudukannya masing-masing dengan baik, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sugeng rawuh Pak Imam Nuryanto. Monggo ngaji ngon Pak, monggo. Kita kembali. Kita punya kedudukan yang kita bila menggunakan kedudukan ini akan mendapat ridho ilahi. Tentunya karena kita mengemban amanat, kita hanya bisa melakukan, berbuat, beribadah sesuai dengan kedudukan ini dengan baik. Dan kalau kita menyimpang dari kedudukan kita, mungkin malah menjadi tidak baik. Ini pernah ada kisah. Ini kisahnya, sumbernya saya kurang jelas dari mana, tapi yang jelas kisah itu bagus. Entah dari kitab, entah dari buku. Cuma saya pernah mendengar dari guru saya. Itu begini, ada seorang kiai, kemudian ada orang awam yang dia biasanya hariannya itu berada di jalanan. Artinya kalau kiai jelas itu di pesantren atau mengaji dan sebagainya. Lah orang tadi yang di perjalanan tadi, ya karena orang jalanan ya di jalanan. Kemudian seorang jalanan ini bertemu dengan seorang kiai. Mbah Kiai, kalau panjenengan jelas pahalanya tiap hari ngaji, mengajarkan yang baik-baik. Lah kami ini yang tiap hari hanya nongkrong di jalan. Terus apa pahala yang dapat saya terima? Apa pahala yang dapat saya peroleh? Ternyata sangat bijak ini seorang kiai tadi berkata demikian. Loh, kamu itu sangat bagus, lebih bagus kamu daripada saya. Kok sakit bagi ya? Iya, coba sekarang. Kalau di jalan ada kecelakaan, katakanlah ada sepeda motor atau apalah kecelakaan di jalan, yang tahu lebih dulu siapa? Kula bagi ya. Oh bener. Terus yang menolong siapa? Ya kula. Loh, nek aku tak mungkin mau nolong orang yang kecelakaan di jalan, sing nolong kamu. Artinya pahala ini dapat diperoleh sesuai dengan kedudukan dia. Kalau mulang ngaji, ya aku. Tapi kalau seperti itu, kurang mungkin aku harus nolong orang kecelakaan yang perapatan, nggak mungkin.
Makanya kamu di jalan silakan, tapi ini tapinya di sini nih. Gunakan fungsi kedudukanmu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah. Di antara ya tadi menolong orang kecelakaan, kalau ada keributan bisa melerai dan sebagainya. Ini orang-orang yang ada di zaman. Ini sama halnya kita. Otomatis kalau bapak ibu guru, kira-kira pahala yang paling besar apa kira-kira? Yang ngajarnya itu, gurunya itu. Ini maaf gitu, fotokopian sini. Bapak ibu guru kalau ngajar sebaik-baiknya, membuat persiapan sebaik-baiknya, melaksanakan jurusan seikhlas-ikhlasnya, selalu berusaha untuk meningkatkan, untuk bisa menciptakan sesuatu yang nanti bisa membuat orang lain meniru, sehingga punya amal jariah yang terus mengalir. Ini adalah satu kedudukan yang bisa dipakai untuk mencapai ridho ilahi dan punya pahala atau nilai pahala yang sangat besar. Siswa juga demikian, sama saja. Ini sama, siswa juga demikian. Cuman kadang-kadang kalau siswa kan belum dewasa, kalau kita kan sudah dewasa. Pak Kepala juga demikian, sama saja. Saya juga iya, sama saja. Kalau bisa memposisikan dengan sebaik-baiknya, jadi insya Allah pahala kita luar biasa di sini. Ini makanya masalah ilmu kalau dikaji mungkin tidak akan habis-habisnya di sini. Ini monggo. Dan yang pertama dari 4 hal. Terus nomornya lali sebenarnya. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'i. Sekarang niatnya. Kita ke belakang. Kita melaksanakan sesuatu itu bermula dari niat. Kenapa demikian? Kalau hatinya jelas. Namun di dalam kitab lain disampaikan an-niyatu usul syai'. Niat ini adalah menjadi yang menentukan segala sesuatunya itu niat. Coba puasa. Puasa itu rukunnya ada berapa? Kan hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kan jelas. Apa ada Quran atau hadis yang menyampaikan niat ini masuk rukun? Kan gak pernah ada. Tapi kenapa dicantumkan? Ini merupakan istirahat semua para ulama. Dan semua amal-amal begini, amal ibadah itu ada niat. Ternyata ini bukan asli dari Quran, juga gak ada. Cuma isyarah memang ada niat. Kalau niat dari awal baik, insya Allah selanjutnya akan menjadi baik. Kalau niat dari awal tidak baik, ya mungkin nanti menjadi tidak baik. Bahkan ada kata-kata semua demikian, tapi jangan ditiru. Sekali lagi, ini ada kata-kata hanya untuk menguatkan niat saja, tapi jangan ditiru. Berbuat maksiat di perjalanan itu lebih baik daripada saya ulang, berbuat maksiat itu lebih baik daripada perjalanan maksiat. Tapi jangan ditiru ini. Hanya direnungkan saja. Artinya apa? Kalau kita itu sudah niat dari rumah mau ngajar, mau silaturahim, mau kemana, niatnya jelas, niatnya baik, mau silaturahim jelas, nanti ada pahalanya. Kepepet neng dalan, bengko, eneng wong numpak mio, numpangannya gitu. Putra putri, gesek putri nganggur rokok dhuwur pisan, ngomongnya bujeng, melangkah umpamanya gitu. Contoh saja. Ini niatnya sudah berbelok. Maksiatnya jelas maksiat. Ning krono dari rumah ini sudah niatnya bagus. Ya ming entuk mau mulai dosa sithik, mergo le menggok ning wae.
Tapi lain kalau dari rumah sudah niat, pokoknya aku arep rono, tujuanku pokoknya aku arep nyopet. Sudah dari rumah niat ke sana untuk berbuat munkar. Ya sudah, dalam perjalanan ini semuanya dalam perjalanan maksiat. Makanya niat ini sangat menentukan kualitas ibadah kita. Ini monggo niat. Maka pas bulan Syawal ini kita perbarui niat kita. Ayo bersama-sama kita isi bulan Syawal ini, kita dudukan permasalahan kita mulai dari kedudukan kita masing-masing, kita niatkan yang baik sesuai dengan ridho ilahi rabbi. Yang ketiga, nanti yang keempat selesai. Yang ketiga adalah as-sabru bi fasatihi, sabar. Mbak sabar iki yo perkara sing ora gampang. Kalau Nabi menyampaikan termasuk orang yang cerdas, yang pinter, itu kriterianya ada 3 hal, termasuk sabar. Yang pertama, yang ada di dunia al akhirah, ini nggak usah kita bahas. Kemudian yang kedua, as-sabru fi sadai, sabar ketika kita menghadapi sesuatu cobaan yang luar biasa. Dan yang ketiga lebih berat lagi, wahtimalul jafa. Ini lebih berat lagi. Kita ini bisa membuat solusi, memecahkan permasalahan, menghadapi orang-orang, menghadapi permasalahan yang menjengkelkan. Ini kalau dari orang cerdas gak bisa. Dan sabar diantaranya. Makanya orang melaksanakan sesuatu ibadah harus sabar. Ya tengerani sabar iki pokoknya orang gersulo, gitu aja gampang. Tidak gersulo, tidak pernah mengeluh, apalagi. Ya pokoknya yang namanya sabar bukan kok sabar itu ketuke lain. Nah sekarang masih ada yang namanya sabar itu tekani. Ayo sekarang dipersiapkan RPP-nya. Sabar Pak Ayu. Sabar. Wong barang lebih bahasa wajib mawon sabar. Ini bukan dalam kriteria sabar, enggak, bukan. Sabar tetap melaksanakan sesuatu walaupun ada halangan, rintangan, tetap kita usahakan. Nah kalau sudah masuk ke ranah yang 3, wahtimalul jafa, ini sangat luar biasa, berat sekali. Menghadapi yang menjengkelkan itu sangat luar biasa. Jadi saya gambarkan tidak masuk ke dinas. Kita gambarkan misalnya ibu adalah ibu. Umpamanya punya anak kecil, ibunya mau pergi, padahal perginya penting sekali. Kemudian anaknya nangis, dijak ora gelem, ditinggal nangis. Kira-kira pripun kira-kira? Ini jengkel, ditambah bapaknya rangkul. Jadi monggo nanti dialihkan ke tugas, monggo itu. Ini Pak Ed biasanya. Nah, yang seperti ini kita hilangkan. Makanya ketika kita dapat melaksanakan seperti ini, insya Allah nanti amal kualitas ibadah kita lebih bagus. Tapi ciri utama yang jelas sabar itu adalah merasa senang, merasa enjoy. Cara bahasa kitabnya Al-Unsu, Juna Arif, gitu. Kita melaksanakan tugas ini, itulah kelihatan yang namanya sabar. Ibaratnya sholat itu hampir tenang, merasa senang, tidak terburu-buru, ya itulah sabar dalam melaksanakan sholat. Kalau pekerjaan ya sama saja seperti itu. Lain dengan pakai sholat, selesai imam pakai assalamualaikum, itu langsung terus 12. Ini ngalamat jelas ini tidak sabar dalam masyarakat segala sesuatu. Ini saya tidak menyimoni bapak ibu loh. Orang kalau serampung menyambut gawe terus sudah mulai boten loh ini. Seperti itu sabar.
Yang terakhir, makanya monggo Mas Rasaper diberikan sendirilah kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Yang terakhir, al-ikhlasu fi fardhi. Ketika kita sudah selesai melaksanakan segala sesuatunya, sudah kita pasrah kepada Allah, lillahi ta'ala, ora sah di lillahi ta'ala, ora sah dikandake merono mrene, nek ora kaya aku iki kok nglakon apa budah hal seperti ini, namanya hilang. Ikhlas itu. Ini bisa menghilangkan amal kita. Jadi landasannya 4 hal inilah akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita ingin mencari ridho ilahi Rabbi. Ikhlas. Kalau gambaran ikhlas, ngapunten nggih. Dadi kaya nenten mikir niku terus rampung wis ora bakal dieling-eling. Nah kalau memang yang bagus untuk bisa ditiru, monggo. Kan dalam Al-Quran juga disebutkan lama bini mati roh jika fakat bisjelas. Kalau yang sekiranya akan membawa virus kebaikan, biar orang lain meniru, silakan. Itu suatu kenikmatan yang harus disampaikan. Apa-apa. Itu ada pahalanya karena melaksanakan dawuh Al-Quran. Bapak Ibu, itu saja sedikit yang saya sampaikan. 4 hal jadi pedoman kita untuk mengisi kesawalan, untuk menggapai ridho ilahi. Ini sudah sepakat para ulama, 4 hal ini menjadi suatu pokok permasalahan yang menjadikan amal kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon, matur nuwun atas perhatiannya, kurang mohon maaf. Tadi diminta sedikit menyampaikan doa, mohon saran-saran kita juga dari Allah. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya nanti kita dapat menempatkan diri kita masing-masing untuk menggapai ridha ilahi Rabbi, sehingga hidup kita diberikan hidup yang istiqomah, hidup yang barokah, dan nanti andai kata berpulang diberikan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala walidina wa li jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka al-ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka al-muhsinin. Wahdina wa najjina minal zalimin. Allahumma as'alna afiyah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma astina bi sabrikal jamil. Allahumma astina bi sabrikal jamil. Allahumma astina bi sabrikal jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal siyamana wa taqabbal siyamana wa du'ana wa amalana. Allahumma na'udzubika min la yanfa wa qalbin la yakhsha wa wa asma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghadab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri bila hidayah wal hidayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
pada anak-anak untuk membenarkan atau hadrahnya seadanya dulu. Insyaallah. Sebentar lagi Pak. Oh, sebentar lagi Pak ya, sebentar lagi. Saya terus mau kembali ke desa. Nanti saya masih di Pak. Langsung. Apa ya? Ada peran Pendani, Bapak Joko. Yeah.